Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan tentang materi filsafat ilmu bimbingan konseling. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan diri saya sendiri, yaitu nama saya Celia Sapapriani. Lalu ada Gabriel Simatupang, dan lalu ada Trinovita Sari. Materi yang pertama yaitu materi falsafah dan filsafat, yang dimana menurut KBBI, falsafah ialah anggapan, gagasan, dan sikap batin yang paling dasar yang dimiliki oleh orang atau masyarakat pandangan hidup. Kata falsafah sebenarnya juga identik dengan kata filosofi dalam bahasa Belanda, Jerman, Inggris, dan Perancis. Filsafat ialah usaha berpikir manusia yang sistematis sehingga membentuk ilmu pengetahuan. Jika dirunut lebih jauh lagi, kata filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philian, yang berarti mencintai, sophia, yang berarti kebijaksanaan, kearifan, hikmah. Materi selanjutnya ialah landasan falsafah ilmu bimbingan dan konseling. Landasan dalam bimbingan dan konseling pada hakikatnya merupakan dasar pijakan dan kacamata bagi konselor dalam melaksanakan dan mengembangkan layanan bimbingan dan konseling. Filsafat kemudian dijadikan sebagai landasan bimbingan dan konseling yang bermakna bahwa filsafat menyediakan dasar pijakan bagi bimbingan dan konseling untuk berdiri. Filsafat berusaha membimbing, mengarahkan seluruh praktik konseling yang tidak memiliki landasan filosofis atau falsafah, maka akan mengalami kekosongan makna. Lalu selanjutnya ada isi landasan-landasan falsafah bimbingan dan konseling, yaitu meliputi makna, fungsi, dan prinsip filosofis bimbingan dan konseling. Lalu ada hakikat manusia. Selanjutnya ada tujuan, tugas manusia, dan implikasinya terhadap pelaksanaan bimbingan dan konseling. Materi selanjutnya yaitu makna dan fungsi filosofis atau falsafah bimbingan dan konseling. Pelayanan bimbingan konseling meliputi kegiatan atau tindakan yang bijaksana. Untuk itu, diperlukan pemikiran filsafat tentang berbagai hal yang tersangkut paut dalam pelayanan bimbingan konseling. Pemikiran dan pemahaman filosofis menjadi alat yang bermanfaat bagi pelayanan bimbingan konseling pada umumnya. Dan bagi seorang konselor khususnya, yaitu membantu konselor dalam memahami situasi konseling dalam mengambil keputusan yang tepat. Di samping ini, pemikiran dan pemahaman filosofis juga memungkinkan konselor menjadikan hidupnya sendiri lebih mantap, lebih fasilitatif, serta lebih efektif dalam penerapan upaya pemberian bantuannya. Lalu selanjutnya, ada fungsi filsafat dalam kehidupan. Yang pertama, setiap manusia harus mengambil keputusan atau tindakan. Yang kedua, keputusan yang diambil adalah keputusan diri sendiri. Yang ketiga, dengan berfilsafat dapat mengurangi salah paham dan konflik. Dan yang keempat, serta untuk menghadapi banyak kesimpang siuran dan dunia yang telah berubah.
prinsip yang berkaitan dengan landasan filosofis atau falsafah bimbingan dan konseling, di mana menurut John J. Pietrafesa pada tahun 1980, objective viewing atau konselor membantu klien agar memperoleh suatu perspektif tentang masalah khusus yang dialami dan membantunya untuk menilai atau mengkaji berbagai alternatif atau strategi kegiatan yang memungkinkan klien untuk mampu merespon interest, minat, atau keinginan secara konstruktif. Mana the counselor must have a best interest of the client at heart, yang berarti konselor harus merasa puas dalam membantu klien mengatasi masalahnya. Konselor menggunakan keterampilan untuk membantu klien dalam upaya mengembangkan keterampilan klien dalam mengatasi masalah atau coping, dan keterampilan hidupnya atau life skill. Hakikat manusia dalam pandangan ahli. Menurut Sigmund Freud, dalam 2010 mengemukakan, pertama, manusia pada dasarnya bersifat pesimistik, deterministik, mekanistik, dan reduksionistik. Yang kedua, manusia dideterminasi oleh kekuatan-kekuatan irasional, motivasi-motivasi yang tidak sadar, dorongan biologis, dan pengalaman masa kecil. Ketiga, dinamika kepribadian berlangsung melalui pembagian energi psikis kepada ID, ego dan superego yang bersifat saling mendominasi. 4. Manusia memiliki naluri seksual atau libido seksual dan agresif, naluri kehidupan atau eros, dan kematian thanatos. Yang terakhir, manusia bertingkah laku dideterminasi oleh hasrat memperoleh kesenangan dan menghindari rasa sakit atau pleasure principle. Hakikat manusia dalam pandangan Pancasila. Dalam slide kedua berbunyi, kemanusiaan adil dan beradab, yang berarti kemanusiaan adalah prinsip yang berisi keharusan untuk bersesuaian dengan hakikat manusia. Jadi, hakikat manusia itu menurut Pancasila adalah kemanusiaan yang seutuhnya atau monopluralisme. Manusia ialah dari keseluruhan unsur-unsur hakiki yang berpasangan, monodualis raga jiwa, monodualis individu sosial, makhluk Tuhan pribadi mandiri yang semua unsur tersebut satu secara organis, harmonis, dan dinamis. Dengan memahami hakikat manusia tersebut, maka setiap upaya bimbingan konseling diharapkan tidak menyimpang dari hakikat manusia itu sendiri. Seorang konselor dalam berinteraksi dengan kliennya harus mampu melihat dan memperlakukan kliennya sebagai sosok utuh manusia dengan berbagai dimensi. Tugas tujuan kehidupan manusia serta implikasinya terhadap pelaksanaan bimbingan dan konseling. Secara naluriah, manusia memiliki kebutuhan untuk hidup bahagia, sejahtera, nyaman, dan menyenangkan. Praitno dan Ehrman mengemukakan model Whitney tentang kebahagiaan dan kesejahteraan hidup serta upaya mengembangkan dan mempertahankan sepanjang hayat, di mana menurut mereka ciri-ciri sehat ditandai dengan 5 kategori tugas kehidupan, yaitu spiritualitas, pengaturan diri, bekerja, persahabatan, dan cinta. Perkenalkan, saya Trina Vitasari. Selanjutnya saya akan membahas mengenai ontologi, epistemologi, dan aksiologi bidang ilmu bimbingan dan konseling. Ontologi bidang ilmu bimbingan dan konseling. Menurut bahasa, ontologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu on atau ontos yang berarti ada dan logos yang berarti ilmu. Sedangkan menurut istilah, ontologi ialah ilmu yang membahas tentang hakikat,
yang merupakan ultimate reality, baik yang berbentuk jasmani atau konkret maupun rohani atau abstrak. Secara ontologi, objek kajian bimbingan dan konseling ialah upaya bantuan yang diberikan kepada individu yang mengacu pada keempat fungsi pelayanan, diantaranya fungsi pemahaman, fungsi pencegahan, fungsi pengentasan, serta fungsi pemeliharaan atau pengembangan. Epistemologi bidang ilmu bimbingan dan konseling. Menurut bahasa, epistemologi berasal dari bahasa Yunani yaitu episteme yang berarti pengetahuan atau knowledge, dan logos yang berarti ilmu. Jadi menurut arti katanya, epistemologi ialah ilmu yang membahas masalah-masalah pengetahuan. Secara epistemologi, hal yang berkenaan dengan upaya bantuan termasuk di dalamnya karakteristik individu yang memperoleh layanan, jenis-jenis layanan dan kegiatan, kondisi pelayanan, dan lain-lain, itu diungkapkan, dipelajari seluk-beluk dan sangkut pautnya, ditelaah latar belakang dan kemungkinan masa depan, dan akhirnya disusun secara logis dan sistematis menjadi paparan. Kemudian yang terakhir, aksiologi bidang ilmu bimbingan dan konseling. Menurut bahasa, aksiologi berasal dari bahasa Yunani yaitu aksios yang berarti bermanfaat dan logos yang berarti ilmu. Sedangkan menurut istilah, aksiologi ialah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai yang ditinjau dari sudut kefilsafatan. Menurut aksiologi, cara mengungkapkan pengetahuan tentang bimbingan dan konseling dapat dipergunakan dengan berbagai cara atau metode, seperti pengamatan, wawancara, analisis dokumen, riwayat hidup, laporan perkembangan, himpunan data, dan lain-lain. Prosedur tes dan inventory, analisis laboratoris. Pelayanan bimbingan dan konseling menekankan pentingnya logika, pemikiran, pertimbangan, dan pengolahan lingkungan secara ilmiah. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.